negara jangan intervensi menyiapkan calon pemimpin. Itu kritik SBY terhadap pemerintah hari ini. Apakah ada hubungannya dengan Koalisi Indonesia Bersatu ataupun partai-partai yang lain sepintas Pak Jokowi terlibat di dalamnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi ancaman demokrasi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai politik tugasnya salah satunya menyiapkan calon pemimpin, kadernya untuk pemimpin negara. Namun, kalau pemerintah tugasnya yang menjalankan amanah rakyat yang telah memilihnya pada setiap event pemilu. Maka tidak salah sepintas, sebelum kita baca perdalam, kritik SBY terhadap pemerintahan hari ini yang seakan-akan menyiapkan seseorang atau siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya kita perdalam, kita analisa. Sebetulnya apa dibalik itu semuanya, dan sebetulnya kalau di dalam politik itu boleh atau tidak. Pertama kita membaca di medcom.id, pernyataan SBY minta negara tak terlibat pencalonan presiden dinilai keliru. Oh, ini sebuah kritik keras dari beberapa orang. Intinya mengkritik, yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena memang tidak ada sama sekali kewenangannya negara dalam menjalankan presiden, kata Teddy Kusnaidi, salah satu aktivis Partai Gerindra. Selanjutnya kita baca di Kompas, soal capres SBY, negara jangan masuk terlalu jauh. Dan di Detik, SBY tak percaya pemimpin harus disiapkan khusus, elit PDIP singgung AHY. Oke, kalian memilih yang mana? Yang tengah saja tadi kelihatannya melihat kritik dari SBY. Kompas, soal capres SBY, negara jangan masuk terlalu jauh. Banyumas, kompas.com, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal calon presiden Pilpres 2024 mendatang. Saya percaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya tidak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu, kata SBY saat makan malam di rumah makan Warungi Dewe, Baturaden, Kabupaten Banyumas. Menurut SBY, di negara demokrasi akan muncul banyak calon pemimpin yang ingin berkompetensi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitasnya. Yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil. Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan sesuatu. Maksudnya mencalonkan seseorang. Itu kritik SBY. Presiden Indonesia ke-6 ini mengatakan pemilu merupakan hajat rakyat, sedangkan KPU sebagai penyelenggaranya. Negara harus memberikan kesempatan kepada yang ingin menggunakan hak pilihnya maupun dipilih maupun memilih. Keseluruhan perangkat di negeri ini, penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, semua harus membuat pemilu jujur dan adil. SBY menceritakan pada saat akan mengakhiri masa jabatannya dulu, tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya. Kalau ditanya saya, misalkan
Apakah dulu waktu menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden jatuh tempo, terus saya harus mempersiapkan ABCD? Tidak. Ini pandangan saya, karena akan muncul, maksudnya muncul pemimpin baru, biarkan mereka punya peluang yang sama, berkompetisi yang baik dengan aturan yang baik. SBY menilai regenerasi kepemimpinan akan berjalan alamiah di alam demokrasi ini. Regenerasi merupakan sebuah keniscayaan. Tidak berarti yang tua tidak punya hak maju lagi, mohon maaf, tapi sebaiknya yang muda diberi kesempatan. Akhirnya yang memilih rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, kita terima siapapun yang dipilih oleh rakyat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu catatan atau kritik keras SBY terhadap perjalanan pemerintahan saat ini. Jadi dia melihat ada perbedaan antara pada masa pemerintahannya waktu akan mengakhiri 2014 dengan pemerintahan saat ini, meskipun tidak secara langsung menyebutnya. Apakah memang terjadi perbedaan dan apakah memang ini merupakan kebutuhan dan apakah yang dipersiapkan itu akan menang? Menurut analisis saya, memang pertama, setiap pemimpin itu mempunyai style yang berbeda, tidak bisa disamakan. Namun dalam hal substansi, apakah seorang pemimpin itu wajib menyiapkan calon atau bakal calon penggantinya atau tidak? Sebenarnya ini bertentangan dengan yang ada di dalam teori ilmu politik, bahwa di dalam pengantar ilmu politik, salah satu tugas partai politik itu menyiapkan para pemimpin, maksudnya calon pemimpinnya, para kader-kadernya untuk kepentingan bangsa dan negara, ataupun daerah ataupun regional. Itu kewajiban partai politik. Jadi seandainya ini yang berjalan adalah partai politik atau elit partai politik, maka it's okay. Namun berbeda kalau yang menyiapkan itu adalah personal. Ini pasti akan menjadi sasaran bagi mereka yang tidak setuju. Dan pada saat ini sepintas kalian bisa melihat bagaimana ini rumor ya, Koalisi Indonesia Bersatu katanya sih disiapkan untuk Mas Ganjar. Nah, apakah benar atau tidak bisa ditulis di komentar. Namun kalau Koalisi Indonesia Bersatu ataupun partai lainnya itu adalah tempat bagi elit pemimpin negeri untuk menyiapkan kader atau calon pemimpinnya, bukan karena melalui jalur partai politik, maka ini di dalam ilmu politik tidak ada. Kalian mengenal korupsi, kolusi, nepotisme, tema yang dihantam ketika reformasi. Hal itu bisa dihubungkan dengan kolusi atau nepotisme. Pecinta masa depan negeri, itu pertama. Jadi jangan masuk terlalu jauh. Selanjutnya ada perbedaan cara terjemahan antara elit partai dengan masyarakat. Maksudnya terkait dengan tema demokrasi yang ada. Bahkan sang SBY pun jelas berbeda. Salah satunya dengan elit partai Garuda dan partai Gerindra. PD Perjuangan sebagaimana yang ada di Detik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. What's next? Sesudah seseorang, maksudnya kepala negara, pemerintah, itu menyiapkan, apakah ini sebagai strategi untuk melanggengkan kekuasaan atau mengamankan pasca dia tidak menjabat ataupun yang lain. Nah,
Hal ini perlu diberikan jawaban. Misalkan mereka yang merasa menyiapkannya. Meskipun mungkin kalau ditanya tidak akan pernah ngaku, tapi kalau kita melihat berita-berita setiap hari ini, setiap hari ya update, maka ketika ditanya seperti itu, mereka tidak akan mengatakan, iya saya telah menyiapkan pemimpin karena bla 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 bla. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Memang idealnya sih pemimpin itu hadir dengan sendirinya, dengan alami. Semacam dilahirkan oleh alam. Bukan dipaksakan oleh elit ataupun dipaksakan oleh keluarga. Jangan sampai terulang tema-tema pada waktu Orde Baru. Tema-temanya kolusi, nepotisme, selain korupsi, itu muncul. Nah, negara jangan masuk terlalu jauh. Menurut saya sih, kritik SBY itu adalah sebuah refleksi terhadap perjalanan sebuah negara, dan ini jangan dalam bahasanya diulang. Meskipun di sisi yang lain, yang mereka, maksudnya pemerintah, tidak mengakui misalkan terkait dengan pernyataan ini. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kembali kepada tema utama tadi, bahwa partai politik wajib menyiapkan kepemimpinan negeri ini. Tidak boleh ngambek-ngambek, tidak boleh gondok-gondok. Pokoknya harus menyiapkan partai politik. Apakah partai politik mempunyai kursi atau tidak, tetap wajib menyiapkan. Memang terjadi perbedaan ya. Perbedaan dalam bersikap bagi partai politik yang sudah survive atau partai politik yang selalu berjuang untuk menjadi peserta pemilu setiap tahunnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ya, partai politik. Negara jangan masuk terlalu jauh. Sebuah harapan dari mantan Presiden SBY terhadap pemerintahan hari ini. SBY berani ngomong begitu, menurutnya aman. Negara jangan masuk terlalu jauh. Ya, itulah pengalaman dari Pak SBY sebagai pemimpin negara yang pada saat ini muncul informasi yang ada yang berpikir, oh, Pak Jokowi kelihatannya mau menampilkan ya berbeda. Pecinta masa depan negeri, bahwa negara jangan masuk terlalu jauh, maksudnya bahwa SBY mengkritik pedas terhadap, dalam tanda kutip, keterlibatan negara dalam penyiapan pemimpin. Biarkan itu disiapkan oleh orang-orang yang berkompeten yang ada dalam partai politik ataupun lainnya. Ya, kalau kalian melihat suasana Pak SBY memang perlu support. Dalam bahasa lainnya itu ada agak galau. Dan Pak Jokowi tidak tinggal 1 tahun, sehingga perlu ada yang melanjutkan apa yang jadi cita-cita mengelola kehidupan ini, meskipun cita-cita dalam hal pekerjaan mungkin berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.